Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan kembali berbincang dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang tentang masalah perpolitikan tanah air kita, tepatnya tentang Pilpres 2024. Karena tahapan-tahapan penyelenggaranya sudah semakin jauh. Tanggal 16 kemarin, para capres dan cawapres sudah mendapatkan nomor urutnya masing-masing, dan tanggal 29 November mendatang mereka akan mulai berkampanye. Ada 3 calon pasangan yang ditetapkan oleh KPU. Pasangan nomor urut 1 yaitu Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Pak Amir, kalau kita melihat ketiga pasangan ini, dan di mana salah satunya ada pasangan yang dianggap prosesnya untuk mengikuti Pilpres itu bermasalah, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Bahkan banyak yang menuntut agar Gibran ini didiskualifikasi. Bagaimana Bapak melihat kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Pak? Terima kasih. Pertama-tama saya mau memberi ilustrasi dulu bahwa kalau kita bicara tentang Pilpres atau pemilu kan kita bicara tentang kerja politik. Betul. Nah, politik dan perang itu beda-beda tipis, sehingga ada orang yang sengaja mengadopsi ajaran Sumsi Bingpa, yaitu tentang seni perang. Kalau Sumsi itu kan, Bingpa itu artinya art of war, seni perang kan. Yes. Tapi diadopsi juga untuk menganalisa gerakan-gerakan atau manuver politik seperti Pilpres maupun pemilu nanti. Oke. Nah, cuma bedanya juga seperti pernah dikatakan oleh Mao Zedong, kalau perang itu adalah politik dengan membunuh, maka politik itu adalah perang tanpa membunuh. Yes. Tapi orang lupa bahwa akhirnya dalam politik juga memang tidak membunuh secara fisik, tapi bisa lewat wacana, lewat kontra aksi, lewat kontra dialog dan lain sebagainya. Orang bisa melakukan pembunuhan karakter dan pembunuhan mental, pembunuhan moral, dan itulah yang sekarang sedang berkembang. Yes. Nah, kalau kita lihat dari realitas dan dinamika Pilpres maupun pemilu maupun realitas dan dinamika pelaksanaan ketatanegaraan kita, kita sekarang ini kan secara internal kita sedang mengalami apa yang disebut Neo-Cortex War. Apa itu, Pak? Neo-Cortex War itu adalah perang pemikiran. Jadi berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak kelompok-kelompok tertentu yang biasanya, kalau saya pakai istilah literatur maupun apa yang pernah diucapkan oleh berbagai analis, bahwa ada tangan-tangan tersembunyi di belakang layar, yang melakukan berbagai kegiatan untuk membenturkan pemikiran, cuma menyebabkan masyarakat itu kelompok A dengan kelompok B sambil berbenturan pemikiran. Malahan lebih kejam lagi adalah penjungkir balikan pemikiran, sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah, kalau dari pembuka tadi saya lihat bahwa apabila kita beranggapan bahwa politik itu beda-beda tipis dengan perang, maka tanggal 14 November kemarin ketika 3 pasangan calon datang ke KPU untuk memungut nomornya, sebenarnya itulah kehadiran mereka untuk pertama kali di medan perang, di medan tempur, gitu kan. Nah, tetapi persoalannya adalah biasanya belum tentu yang memenangkan pertempuran itu akan memenangkan perang. Dari apa yang kemarin terjadi di KPU, kita sudah bisa melihat bahwa kalau dari sisi dukungan struktural dan formal, yang sudah menang pertempuran itu adalah pasangan Jokowi dan
pasangan Prabowo dan Gibran. Oke. Walaupun seperti Anda bilang tadi, nanti ada banyak gugatan kan, Betul. bukan saja di Jakarta, tapi kalau tidak salah di Sulawesi juga, di Nusa Tenggara juga demikian. Nanti kita ikuti perkembangannya. Kalau dari segi dukungan struktural dan formal. Betul. Tapi kalau dari segi narasi dan dukungan kultural, kita lihat bahwa pemenang tempurnya itu, yang menang tempurnya itu adalah pasangan Anies dan Caimin gitu. Tapi sekali lagi seperti saya bilang, yang menang pertempuran belum tentu akan menang perang. Tapi kita juga harus memberikan catatan bahwa siapapun yang menang, dia kan akan berkuasa untuk 5 tahun yang akan datang. Betul. Sehingga persoalannya adalah ketika dia selesai memenangkan perang itu, maka dia harus langsung memperlihatkan kemampuannya untuk menciptakan damai. Betul. Ya kan? Kalau dalam istilah bahasa Romawi disebut civis pacem para belum. Siapa yang mau damai itu harus berani berperang kan? Ya, karena biasanya itu dalam perang ya ada damai, tapi dalam damai juga ada perang. Yes. Nah, persoalannya nanti adalah damai yang akan diwujudkan oleh si pemenang perang itu nanti akan syarat dengan berbagai macam persoalan. Seperti yang sekarang sudah lihat, andaikan misalnya tuntutan ijazah palsu tidak bisa diselesaikan sekarang, maka ini juga akan menjadi satu masalah yang akan mengganggu stabilitas keamanan pada pemenang Pilpres nanti, dan faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian nanti kita lihat perkembangan berikutnya adalah, kalau tadi dari dalam sejarah internal kita sedang mengalami neocortex war, artinya kita dimainkan oleh tangan-tangan tersembunyi untuk antara kita terjadi benturan pemikiran, sehingga kita tidak tahu, kita tidak bisa pilih kepentingan nasional kita itu mana, kebutuhan nasional kita sekarang ini apa. Nah, kalau orang melihat bahwa Pilpres ini kan harus menghasilkan siapa yang menang sesuai dengan tuntutan kepentingan nasional. Betul. Nah, tapi untuk mewujudkan kepentingan nasional itu kan ada kebutuhan nasional yang juga harus dipertimbangkan. Iya. Nah, apa kebutuhan nasional selama ini? Kalau kebutuhan nasional yang makin hari makin menggejala di tengah-tengah berbagai manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di tengah-tengah berbagai narasi politik yang dikembangkan oleh para pasangan capres, di tengah-tengah pendapat bahwa sudah mulai terjadi benturan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, ini mungkin bagian dari New Cortex War yang sedang didalangi oleh tangan-tangan tersembunyi tadi. Maka kita lihat bahwa makin hari kan makin syarat tuntutan masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini adalah satu kebutuhan nasional yang harus diperhatikan oleh para elit politik kita, pada pimpinan kita, sehingga kebutuhan nasional ini juga akan menjawab ketujuan masyarakat, misalnya seperti sudah disenyalir oleh Ibu Megawati, yang akan lebih membuka masalah. Ibu Mega kan supaya jangan terulang lagi kecurangan pada pemilu 2024. Nah, dengan menggunakan kata lagi, berarti jangan-jangan pemilu 2019 kemarin itu penuh dengan kecurangan gitu kan. Begitu juga 2014 ya. 2014 gitu. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu kan timbul pula harapan masyarakat. Kalau pemilu curang, hasilnya akan juga ini, ngapain kita mengadakan pemilu kan? Ini juga masalah yang nantinya kalau tidak disikapi secara baik, nanti akan membawa bangsa kita untuk lebih gaduh. Dan bahkan sekarang udah berkembang keinginan untuk tidak ada pemilu ya. Ya, itu kan masyarakat kan sudah melihat, karena kecurigaan tadi kan, dan kecurigaan ini timbul karena narasi daripada tokoh-tokoh politik kita sendiri kan. Ya. Terus Bapak melihatnya bagaimana dengan persaingan ketiga capres ini? Kalau saya lihat, tadi yang saya bilang secara internal kan, secara internal kita sudah dilanda oleh neocortex war.
Tapi secara eksternal ini berarti ada masalah geopolitik, ada masalah geostrategi, malahan juga nanti dia akan mengarah kepada geomiliter dan geoekonomi. Kalau saya katakan kita juga perlu memperhatikan aspek-aspek geomiliter karena apa? Para purnawirawan TNI dan Polri kita ini kan terbagi juga, terbelah juga kan. Ada yang mendukung Prabowo, Gibran, ada yang mendukung Anies Muhaimin, ada yang mendukung Ganjar Mahfud. Terjadi perang bintang ya. Nah, sehingga apakah persoalan pecahnya, dan saya lihat bukan pecah aja tapi terjadi pergeseran. Ada pergeseran posisi dari mereka yang dulunya sangat anti kepada Prabowo ketika Pilpres 2014 dan 2009 mereka berpihak dan ikut memenangkan Jokowi, pasangan Jokowi. Tapi sekarang mereka kembali berbalik ke Prabowo. Nah, pergeseran ini kan juga merupakan sesuatu hal yang patut ditanyakan, kenapa sampai terjadi demikian. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan apa yang sering disebut orang, kalau saya lihat tadi saya bicara internal, sekarang masalah eksternal, dan yang nanti ada kaitannya dengan pasangan Gibran menjadi pasangan cawapres dari Prabowo, yang saya kira barangkali ada penilaian negatif dari Partai Komunis Cina dan juga lewat kaki tangan mereka komunisme gaya baru yang sekelompok orang yang nantinya karena punya koneksi dengan Partai Komunis Cina sebenarnya sedang mempersiapkan pembentukan Partai Komunis Rakyat Indonesia. Dan pembentukan Partai Komunis Rakyat Indonesia ini nanti akan melihat kepada dukungan Cina kepada siapa yang akan dimenangkan dalam Pilpres yang akan datang ini, Pilpres 2024 ini. Pak, tunggu sebentar, sebelum melangkah lebih jauh ke situ. Saya bertanya gini, kan terjadi pergeseran nih pendukungan pada 2014, 2019 ada kelompok yang mendukung Jokowi, dan seharusnya karena Pak Jokowi ini petugas partai PDIP, seharusnya dukungan itu akan bergeser ke Ganjar, tapi ternyata dukungan itu bergeser ke Prabowo yang pada 2014, 2019 justru mereka lawan dengan berbagai tuduhan, antara lain karena terlibat pelanggaran HAM. Nah, menurut Bapak, ketika nanti Pilpres 2024 diselenggarakan, apakah pergeseran suara ini akan membuat suara Ganjar justru menurun, berkurang? Nanti kita lihat dari pergeseran itu kita bisa melihat, misalnya katakanlah dulu misalnya kelompok Bravo 5. Bravo 5 ini kan jaringan militer, kan tentu tokoh-tokoh militer yang dibina oleh Pak Luhut yang kita lihat, tapi kan ada sebagian ke Prabowo, kan ada sebagian ke Anies. Misalnya kalau yang kemarin diumumkan bahwa Bravo 5 secara organisasi akan mendukung Prabowo Gibran. Tapi ada jenderal yang pernah menjadi Menteri Agama, Fahri Rozi, dan dari awal bersama-sama dengan Pak Sutioso dan beberapa jenderal lainnya kan sudah bergabung dengan Anies Baswedan. Nah, tetapi kita akan melihat masalahnya adalah kalau menurut risalah rapat yang saya peroleh dari delegasi pejabat-pejabat Partai Komunis Cina yang secara berkala datang ke Jakarta bertemu dengan kelompok komunisme gaya baru ini, rencana mereka adalah tetap akan mendukung pemenangan Ganjar. Nah, ini kan berarti mereka sudah kalkulasi dengan baik, karena apa? Kalau mereka belum yakin atau mereka sama sekali merasa bahwa sekalipun pasangan Gibran ini adalah atas kehendak dari Pak Jokowi, tapi bagi Cina, bagi Partai Komunis Cina sebenarnya adalah, tapi apakah itu ada konsensus antara Xi Jinping dengan Presiden Jokowi? Saya belum tahu, saya belum dapat informasi yang luas mengenai itu. Tetapi menurut strategi dari Partai Komunis Cina adalah diajukannya Gibran sebagai cawapres Prabowo itu adalah justru untuk menghancurkan Prabowo. Karena Cina masih beranggapan bahwa Prabowo ini antek Amerika. Nah, tapi kan kita lihat apakah selain sekarang sudah mulai berjalan tidak seiring lagi dengan Megawati, kemudian dalam Pilpres ini juga barangkali karena ada tekanan-tekanan kekuatan lain, ataukah ada manuver-manuver lain yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga dia juga mulai tidak sependapat dengan Xi Jinping kan. Pak, ini menarik, sebentar kita bahas dulu pada podcast kita yang sebelumnya
kan kita bicara tentang operasi naga merah yang kemudian diganti dengan operasi merah, semut merah. Ya. Nah, operasi itu kan memang tujuannya untuk menjegal Anies dan menjegal Prabowo. Nah, pada podcast yang sebelumnya juga kita pernah bicara bahwa ada keterlibatan PKC dalam pencapresan Gibran, ya kan, sehingga Gibran dengan Prabowo sekarang berduet. Nah, apa perkembangan dari itu? Apa ada informasi baru, Bu? Atau kemungkinan operasi semut merah itu sudah terhenti atau bagaimana sih? Mereka tetap sekarang masih jalan Okay. Bahwa dengan strategi mereka bahwa justru mendorong dan melakukan maksimalisasi berupa pujian macam-macam segala macam. Karena sekarang kan sudah mulai kan Kepada Prabowo ya? ada kekuatan tersembunyi dari Gibran. Gibran yang menguntungkan Prabowo ya. Gitu kan, gitu, segala macam. Sebenarnya ini dilakukan untuk melakukan marginalisasi terhadap Prabowo. Nah, karena apa? Tetap Cina beranggapan bahwa Prabowo ini adalah antek dari Amerika Serikat, dan apabila dia jadi presiden, dia tidak akan mungkin menjalankan kepentingan Cina. Ya. Cuma masalahnya sekarang adalah kan kepentingan Pak Jokowi juga bahwa dengan mendukung Prabowo dan Gibran ini, dengan menitipkan Gibran menjadi cawapres ini kan tentu ada perhitungan jangka panjang yang orang juga analisa. Kalau di tengah jalan karena faktor-faktor tertentu Pak Prabowo berhalangan, sakit atau apa, dan itu kan sudah banyak tokoh termasuk beberapa pakar tata negara juga sudah menyampaikan gitu kan, kalau Prabowo meninggal di tengah jalan gimana gitu kan. Ya, Gibran yang naik ya. Gibran yang naik gitu kan. Nah, tetapi Amerika masih tetap yakin Cina masih tetap yakin bahwa dia tidak mengkalkulasi kemungkinan terjadinya halangan terhadap Prabowo. Dia sudah berpikir harga mati bahwa memasangkan Gibran ke Prabowo ini adalah untuk menghancurkan Prabowo sendiri. Karena kita tahu, memang Cina itu kan menginginkan sementara sekarang ini justru Jokowi menginginkan Prabowo. Sehingga terjadi benturan antara Cina dengan Jokowi, begitu maksudnya kan? Iya, bisa. Nah, malah dalam risalah rapat terakhir dari kelompok komunis Gaya Baru yang kalau tidak salah tanggal 3 November lalu mengadakan pertemuan di Sumatera Utara, itu mereka sudah menyatakan bahwa, jadi tadinya ceritanya begini, ceritanya menurut risalah rapat itu, awalnya sebelum pendaftaran pengambilan nomor ya, operasi semut merah mendorong wacana Gibran menjadi cawapres. Ini hanya faktor main-main aja supaya untuk melakukan marginalisasi, nggak boleh jadi. Ya kan? Tapi kan tiba-tiba jadi, makanya setelah jadi ini malah Partai Komunis Cina sekarang lewat kaki tangannya Komunisme Gaya Baru di Jakarta dalam risalah rapat mereka di Sumatera pada tanggal 3 November itu sudah menyatakan bahwa dengan ini berarti Jokowi sudah mengkhianati kawan Xi Jinping. Oleh karena itu, maka kalau sekarang ini makin santer juga masalah pemazulan Jokowi, walaupun apa yang dilakukan oleh PDIP masih belum ada tindak lanjut seperti yang dikatakan oleh salah seorang anggota dia yang untuk hak angket, tapi operasi semut merah juga sekarang sudah berjalan untuk menuju mengatur siasat untuk bagaimana sebelum pemilu nanti, paling tidak sampai dengan akhir 2023 ini, bagaimana usaha pemazulan Jokowi itu makin insentif dia. Nah, persoalannya kemudian adalah kita harus menjaga ini agar supaya yang seperti saya bilang tadi, ada kepentingan nasional yang harus kita jaga. Untuk menjaga kepentingan nasional itu ada kebutuhan nasional yang harus kita sediakan, gitu kan? Ya, jadi untuk menopang perwujudan kepentingan nasional itu, maka kebutuhan nasional sekarang ini adalah kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, gitu kan? Nah, tunggu dulu, Jadi gini, oposisi menginginkan Jokowi jatuh secepatnya. Ya. Dan sekarang juga Cina, PKC, Partai Komunis Cina, karena Jokowi sudah dianggap berkhianat lah katakanlah, juga sedang mendorong untuk pemakzulan Jokowi. Artinya sekarang ada dua arah untuk menjatuhkan Jokowi. Tapi kan partai
yang bisa melakukan itu kan sebenarnya PDIP, karena PDIP partai berkuasa dan juga menguasai parlemen. Nah, bagaimana kita lihat bahwa pemajulan seorang presiden itu kan sebenarnya juga ada dalam konstitusi kan. Ya, Nah, masalahnya sekarang kalau misalnya PDIP memulai, dia tinggal hitung kalkulasi aja. Kan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa nanti DPR kan yang akan mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada MPR untuk memajulkan presiden kan. Jadi kalau kita lihat dari struktur Undang-Undang Dasar yang orang bilang Undang-Undang Dasar palsu ini, tapi sekarang masih berlaku kan, maka strukturnya adalah nanti DPR sebagai institusi yang mengusulkan pemajulan, tapi penetapan pemajulan dilakukan oleh MPR, ya kan? Nah, sebelum pemajulan dilakukan oleh MPR, nanti harus ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi di situ ada kejelasan bahwa untuk sampai kepada usul pemajulan itu harus didukung oleh 2/3 anggota DPR. Nah, 2/3 dari anggota DPR itu tinggal hitung aja 2/3 dari 575 berapa, ya kan? Nah, lalu kita hitung. Udah cukup belum PDIP sama, sekarang kan koalisinya kan PDIP dengan P3. Nah, kalau ini belum cukup, bisa nggak mereka minta dukungan dari pendukung Anies? Kalau ditambah dengan Nasdem, PKB dan PKS, maka udah lebih dari 2/3. Oke, saya ingat gini, kalau nggak salah PDIP itu punya hubungan dengan PKC ya, ada kerjasama. Nah, mungkin nggak nanti PKC itu mendekati PDIP untuk memuluskan pemakzulan? Saya kira karena melalui operasi Smooth Merit sekarang begitu semua barangkali dalam ongoing proses. Cuma kan karena mereka operasi secara senyap seperti yang saya bilang kan, dalam risalah-risalah yang kita temukan beberapa waktu lalu kan, setiap satu hal yang harus dioperasikan untuk mendapatkan hasil yang dilakukan oleh kalangan operasi Semut Merah itu kan biayanya 200 juta. Ya. Nah, jadi tinggal dengan dukungan dia, makanya kalau kita lihat kan mereka sangat mobil sekali kan. Bulan kemarin mereka dapat di Lumajang, bulan kemarin lagi mereka dapat di Makassar. Nah, terus barusan bulan November ini mereka rapat di Sumatera Utara, kan berarti mobilitas mereka sangat tinggi kan. Nah, jadi saya kira sudah sejalan itu. Tinggal sekarang bagaimana kita memahami itu. Nah, untuk itu kita harus lihat aspek-aspek pengaruh luar negerinya kayak apa, pengaruh dari eksternalnya kayak apa yang saya bilang tadi. Nah, pengaruh eksternalnya adalah nanti kita juga sedang dilanda oleh apa yang dalam kalangan komunitas intelijen disebut Joint Intelligence Operation. Ya kan? Nah, kalau misalnya Cina beranggapan bahwa Prabowo adalah antek Amerika dan mereka akan berjuang untuk menggagalkan ini, maka tentu kan dia akan cari teman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri kan kita lihat kan selama ini kan ada perjanjian dan ada kedekatan juga bukan saja antara Jokowi dengan Xi Jinping, tapi juga kan ada kedekatan antara Megawati PDIP dengan Partai Komunis Cina. Nah, kalau sekarang dari risalah yang terakhir bahwa mereka sudah menganggap dengan tetap meneruskan pasangan Prabowo Gibran ini, maka Pak Jokowi dianggap pengkhianat oleh Partai Komunis Cina, maka saya kira dia mulai berjalan sama gitu kan. Karena suara-suara gugatan ke Cina ini kan keberatan diwacanakan oleh anggota PDIP juga kan, baik lewat forum legislatif maupun dalam diskusi-diskusi tertentu kan, udah lihat dia berjalan seiring kan. Jadi saya kira bahwa hubungan itu kemungkinan Partai Komunis Cina akan lebih memberikan dukungan merangsang memuncaknya suhu politik untuk memakzulkan Jokowi juga akan dilakukan secara senyap, tapi akan lebih intensif. Tapi saya pikir Jokowi nggak akan berani lah untuk melawan Cina. Dia pasti mungkin akan berbalik, jadi berbalik mendukung Ganjar dan meninggalkan Prabowo. Kalau itu terjadi gimana? Kenapa? Kalau hal itu terjadi, kan dia berarti dia korbankan anaknya sendiri, dia korbankan anaknya sendiri, dia korbankan dirinya juga, gitu kan. Jadi harus kita lihat sejarah ini, gitu kan. Nah, oleh karena itu sekarang tinggal, gitu kan. Yang saya lihat dari sana itu adalah dari luar, dari aspek internal,
kita akan dilanda oleh Joint Intelligence Operation. Nanti itu baik akan dilakukan oleh Cina maupun juga akan dilakukan oleh Amerika. Karena sampai sekarang ini walaupun Cina secara sistematis menyatakan bahwa Prabowo adalah antek Amerika Serikat, tapi kan orang juga sudah menjadi rahasia umum bahwa pasangan Anies Baswedan adalah pasangan yang didukung juga oleh Amerika Serikat gitu kan. Nah, cuma kita nggak tahu gitu kan, Amerika Serikat yang mana yang dukung ini, Amerika Serikat yang mana yang dukung ini kan kita tidak tahu secara persis. Nah, tapi perkembangan terakhir kita lihat juga setelah G20 di India, kemudian Joe Biden mengundang Pak Jokowi, dan beberapa hari lalu Pak Jokowi sempat di Amerika kalau nggak salah pulang membawa oleh-oleh, katanya entah itu namanya hibah, entah pinjaman atau investasi sebesar 400 triliun, kan kita belum tahu kejelasannya 400 triliun itu udah masuk atau belum, dan untuk apa kan kita tidak tahu. Dan itu bertanda bahwa Pak Jokowi itu sedang didekati oleh Amerika untuk menggolkan si Prabowo. Nah, jadi analisis Bapak nih, nanti kira-kira Pilpres ini kalau memang jalan ada ya, kira-kira nanti siapa yang menang? Akan sulit kita prediksi. Oke, sulit ya. Berarti kalau selama ini ada asumsi bahwa Ganjar akan menang karena didukung oleh Cina dan beberapa itu belum tentu ya. Belum tentu juga. Anies kemungkinannya gimana? Suara-suara makin santer bahwa kelompok-kelompok di belakang layar itu sudah menyiapkan segala piranti untuk nanti Anies itu hanya antara 17 sampai 19%, gitu kan? Tapi apa iya demikian? Nah, sehingga mungkin kita lihat ya. Tapi belakangan ini kan ada beberapa wacana baru yang perlu kita catat juga. Anies kemarin atau tadi pagi ngomong bahwa target kita masuk ke putaran kedua. Jadi mereka mengharapkan supaya pemilu ini putaran kedua. Ya, ada 2 putaran. Sementara Ganjar maupun Prabowo maunya buat 1 putaran. Ada lagi yang baru tadi masuk, itu adalah bahwa kelompok pro Jokowi meminta supaya Kepala BIN mengumumkan posisi netralnya. Nah, ini kan berarti kalau kita kaitkan ini dengan Kepala BIN belum diganti, tapi 3 hari lalu atau 4 hari lalu Wakabin sudah diganti. Nah, itu juga barangkali masalah yang nanti akan berkaitan dengan 1-2 hari ini setelah paripurna DPR menetapkan Pak Panglima baru, entah mungkin sebelum 26 November kan akan dilantik oleh Presiden Jokowi Panglima barunya, kan. Nah, itu juga akan kita lihat perkembangan ke depan. Itu nanti yang saya bilang akan sangat bergantung dengan kalau di dalam kita semua sedang dilanda oleh New Cortex War, dari luar itu ada apa yang disebut Joint Intelligence Operation. Nah, inilah masalah yang akan mengganggu stabilitas keamanan kita dalam Pilpres maupun pemilu ini. Sementara di sisi lain itu makin marak tuntutan nggak usah pemilu lah, pembatalan pemilu. Tapi pembatalan pemilu ini harus diikuti oleh 2 hal, adalah ketetapan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan pembentukan pemerintahan sementara, gitu kan. Nah, ini yang sekarang sedang menggelinding. Nah, teman-teman, memang saat ini dinamika politik di negara kita menjelang Pilpres itu memang sangat luar biasa, sangat dinamis. Karena seperti kata Pak Amir tadi, ada satu tangan luar baik dari Amerika maupun dari Cina. Kemudian di dalam sendiri terjadi friksi di antara Pak Jokowi dengan dengan Mega sendiri, dikabarkan ada konflik. Sementara di sisi lain banyak mengatakan ini hanya sandiwara. Jadi memang bagaimana kondisi negara kita ke depan ini menarik untuk kita cermati dan juga menarik untuk kita sikapi ya, Be ya. Untuk kita sikapi agar kalau memang ada pemilu gitu ya, kita bisa memilih dengan benar, dan mudah-mudahan juga nggak sericuh pada tahun 2019 ya, Be ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Amir ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada perbincangan yang selanjutnya. Terima kasih, Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.